Menjadi gaul di era milenial ini merupakan hal yang penting untuk anak muda. Tidak sedikit dari mereka bergabung dengan komunitas tertentu hanya untuk didengar, dikenal, dan diterima. Bagaimana kita bisa mengambil bagian untuk membangun mereka dalam hal yang positif? Di Good News episode Generasi Gaul, kita kedatangan Marsha Manopo dan istrinya Sinta Rosari. Mereka adalah founder dari Kingdoms Ambassador Community, sebuah komunitas yang memberikan pengaruh positif, mengajarkan hidup dalam kekudusan, dan memiliki visi untuk membangun pemimpin yang berjalan dalam ketulusan menurut firman Tuhan. Bagaimana cara mereka membangkitkan generasi gaul yang memiliki tren hidup kudus dan benar? Simak kisah mereka hanya di Good News Program. Nama saya Marsha Manopo dan ini istri saya Sinta Rosari. Kami sebetulnya dulu berawal berangkat dari dunia entertainment. Kalau saya sendiri, saya sebagai additional player main drum. Karena dulu papa musisi drummer Indonesia namanya Jimmy Manopo. Terkenal banget tuh papa ya. Iya, dulu. Dulu. Dan sekarang saya juga akhirnya main drum. Terus abis itu juga sempat kita bawa acara. Dulu Sinta ini dulu dia di Sinden OVJ kan. Dulu Sinden OVJ waktu masih zaman Sule sama Parto, Sule sama Andre di sana ya. Dan akhirnya kami berdua punya acara waktu itu sempat punya acara traveling jalan-jalan bareng namanya Weekend List ya namanya waktu itu jalan-jalan. Weekend List. Oh, nice. Ya. Dan habis itu sekarang ya kita sibuknya melayani terutama buat anak-anak muda, buat Mati sendiri dan sama Sinta. Pelayanan yang kita lagi taruh di dalam hati kita sih untuk anak-anak muda ya, Kak. Jadi kita terbeban buat anak-anak muda, di mana banyak banget anak-anak muda sekarang yang mereka nggak tahu arahnya kemana, temenannya juga nggak tahu gimana, nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu apa yang mereka bisa lakukan. Jadi akhirnya kita punya beban itu untuk mendampingi mereka sih sebetulnya, Marsha dan Sinta. Dan memang makin kesini makin banyak anak-anak muda yang problemnya itu tuh bukan cuman ecek-ecek lagi gitu, bener-bener problemnya berat-berat banget. Misalnya gitu ya. apa? Misalnya aborsi gitu, misalnya terus kayak Bunuh diri dan diri. sebagainya. Itu tuh sangat-sangat urgent gitu loh di masa-masa ini, yang kalau bukan kita yang menjangkau mereka gitu, yang bisa masuk ke dunianya mereka nggak akan, ya justru si jahat, si iblis yang akan masuk gitu. Siapa yang mau masuk, kita atau mereka? Gaul ini juga menjadi ada dua problem sebetulnya, yang positif sama yang negatif sebetulnya. Dan buat kita bagaimana kita bisa bergaul tapi juga bisa berkembang di situ. Kita bisa ajak teman-teman semua, yuk lakuin sesuatu yang positif gitu. Bergaul tapi nggak terpengaruh negatif sama teman-teman yang lain, tapi malah kita mempengaruhi positif ke mereka. Jadi misalnya ada anak kita nih yang aku suka lari nih, gitu misalnya. Bikin komunitas lari. Ya udah bikin dong lari ya, siapa aja boleh ikut, udah ikut aja lari. Akhirnya dia ajak teman-teman yang suka lari. Nah, di situ juga jangkau akhirnya juga. Kita juga kesana juga. Dan ikut kita lari ini abis ini juga. mau lari. Lihat lari ini tuh punya PIC-nya gitu. Dan itu tugas mereka juga untuk memfollow up gitu. Lari nggak hari ini, terus lama-lama mereka yang udah nyaman, lama-lama tuh cerita sendiri, gue tuh nyokap gue gini, nyokap gue gitu. Sambil lari loh, Kak. Sambil lari gitu. Jadi itu Sedak apa? karena udah biasa ya mereka. Kalau aku tersedak kayaknya. Kalau mereka kayak udah biasa. Udah biasa. Jadi dari situ tuh tercipta hubungan yang casual, yang terbuka. Jadi mereka lebih bisa explore perasaannya mereka juga gitu. Di growingnya ini kita lebih ke kita sebagai mungkin anak-anak Tuhan ya, waktu kita gaul, kita jangan cuma sekedar gaul-gaul aja yang akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuman menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tapi kenapa nggak kita gaul tapi juga bisa saling nguatin, saling ngingetin, sehingga kitanya juga bisa berkembang dari diri kita sendiri. Dan ada, sebetulnya aku bilang sih harus ada sesuatu yang lebih lah waktu kita bergaul, yaitu hidup kita lebih berkembang, hidup teman-teman kita juga berkembang. Yang dulunya seneng main game gak ngapa-ngapain di warnet, terus habisin waktu, aduh lu jangan gitu dong, ayo dong mulai lu pikirin lu kira-kira 3 tahun mau jadi apa, 5 tahun mau jadi apa. Jadi ada perkembangan di dalam hidup masing-masing sih sebetulnya. Iya, ya nggak cuma itu sih, tapi dukanya juga waktu mereka udah di maksudnya istilahnya kita bimbing mereka, tapi di tengah jalan kadang-kadang mereka juga misalnya menyerah gitu ya, untuk jadi kadang-kadang jadi flashback lagi ke yang lama. Jadi itu kadang-kadang suka dukanya tuh di situ. Jadi kadang-kadang memang effort kita maju mundur cantik gitu sebetulnya. Dan waktu sih sebetulnya. Waktunya, soalnya mereka ini sekarang anak-anak mudanya yang tadi Sinta bilang sempat bahwa mereka case-nya sama
masalahnya tuh ternyata berat-berat. Dan kadang kita harus menyiapkan waktu lebih di malam hari, tengah malam, bahkan subuh. Ada yang datang jam 2 pagi. Karena ke tempat galau-galaunya kita, kan jam galau. segitu tuh. Yang mau bunuh diri gitu Iya. ya. Iya, berantem. Jam-jam segitu ya kalau mau bunuh Iya. Iya. Setannya lagi keluar semua gitu. Iya. Wah, keluar semua. Gak bisa tidur Nggak bisa Ya. tidur. Ya. Iya, iya. Cuman kita mikir daripada mereka mencari pelampiasan, mereka mencari hal-hal yang Iya. justru membuat mereka lebih negatif lagi. So kita buka rumah mereka untuk mereka datang, untuk mereka cerita. Buka rumah kamu maksudnya. Oh iya, rumah Awas panggil polisi nanti lo kamu ke rumah orang tuh. rumah kita maksudnya. Rumah Iya, iya. kita untuk Jadi mereka datang. Iya, Mereka iya, iya. datang. Awalnya kita juga kok gini banget sih ya. Awalnya kita juga berontak, kan kita punya privacy. Gitu kan. Itu yang berat soalnya Kak waktu itu. Secara tubuh Kristus gereja udah cukup responsif nggak terhadap generasi gaul ini? Puji Tuhan sekarang sudah mulai responsif untuk sekarang ini ya, karena mereka mulai membuka banyak kesempatan untuk anak-anak muda yang sekarang. Kau lihat mereka banyak memberikan mereka delegasi di dalam banyak hal, kreatifan mungkin dan segala macam. Aku lihat gereja juga sekarang mulai terbuka karena mereka udah mulai berpikir bahwa gereja ini nanti juga mereka juga yang akan Yang meneruskan, meneruskan. yang akan Iya, iya. meneruskan. Kalau Hari nggak ini ada mereka karena kosong. Mungkin hari ini mereka belum siapa-siapa, tapi 5-10 tahun Ya, lagi mereka akan menjadi somebody gitu Iya, ya. iya, iya. Dan makanya kita kalau misalnya ngajak mereka langsung tanpa ada hubungan kayak pergaulan, kayak ada hubungan relationship Iya. yang Susah. benar, susah. Langsung ikut ibadah yuk. Nah, agak susah mereka. Enggak, siapa lu? Gitu Iya, masih. iya, iya. Tapi Jadi kalau kita ngajaknya gimana? pendekatannya melalui hubungan. Awal-awalnya kita ajak jalan, kita ajak aktivitas. Mungkin kalau yang aku lakukan, aku mungkin mencoba masuk dunia mereka. Aku main PUBG sama mereka. Jadi main PUBG sama PUBG mereka. itu apa PUBG ya? itu main game. Game. Main game. Main game sama mereka. Sampai Iya. pas main game, udah wah kakak kalah nih. Jadi hubungannya mulai terjalin. Mulai cair. Mulai cair, baru mereka yang nanya ya. Iya, mereka yang sendirinya, Kemana, Kak? Gitu. mereka yang nempel sendirinya gitu. Kayak mungkin kalau yang cewek-cewek suka foto-foto, biasanya kan cewek suka Instagramable. Nah, aku juga berusaha masuk kayak, ayo kita foto-foto di mana. Jadi lebih, Kamu banget tuh ya. iya, foto. lebih ke situ. Jadi apa yang sekarang mereka butuhkan dan mereka suka, kita masuk ke situ. Nextnya buat kita rindu banget untuk buat kayak anak-anak muda di situ bisa ngumpul. Jadi kayak satu center di mana mereka misalnya mereka pengen belajar musik, nah nanti ada kelasnya. Mereka mau belajar keuangan, mereka ada kelasnya. Mereka mau belajar tentang keluarga atau mereka mau belajar tentang bisnis. Jadi kita buka sebuah tempat mungkin gedung ibaratnya kalau bahasa kunonya gedung pemuritan. Sebetulnya pemuritan. Base camp lah sebetulnya buat anak-anak muda itu belajar, dan belajar bukan hanya untuk di dalam kita sendiri, maksudnya cukup di gereja aja dan cukup di komunitas kita aja, tapi justru mereka bisa melakukan sesuatu untuk kota mereka, untuk bangsa mereka buat potensi mereka supaya berguna, That's right. benar-benar bisa gitu. Amazing. Latihan. Kalian yang lagi nonton, maksudnya aku mau encourage kalian bahwa kalau banyak proses dalam hidup kalian itu tuh lumrah, karena setiap yang terjadi apapun itu, kita tuh serupa dengan segambar dengan Tuhan. Dari manapun keluarga kalian, asal keluarga kalian broken home kayak apapun itu, tetap kalian adalah anak Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap bertumbuh dalam Tuhan, karena dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Amin. Amin. Ya, silakan. Kalau misalnya handphone perusahaan nggak pernah ngeluarin barang-barang yang jelek, apalagi Tuhan, kita adalah buatan Tuhan, Wow. kita nggak mungkin dilahirkan dari sebuah kesalahan. Aku percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang besar buat teman-teman semua. Cari itu dan gunakan potensi teman-teman secara maksimal, dan percaya bahwa surga akan backup teman-teman habis-habisan. Amin. Keren abis. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.